Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar teman-teman semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Ya. Sebelum kita masuk nih ke pembahasan nih, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Dan juga teman-teman pasti bertanya-tanya kan maksud dan tujuan saya berdiri di sini tuh mau ngapain? Ya, perkenalkan, nama saya Syiful Kolbi. Tujuan saya berdiri di sini tuh saya ingin mengedukasi teman-teman semua terkait permasalahan sakit pinggang dan kenali penyebab dan tanda-tanda bahayanya. Ya, tujuan saya untuk mengedukasi teman-teman ini karena masih banyak orang-orang dan sekitar kita tuh menyepelekan sakit pinggang gitu. Masih menyepelekan sakit pinggang dan juga masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa sakit pinggang mah cuman masalah sepele aja, diolesin balsam saja itu udah reda, udah sembuh. Namun apakah benar teman-teman bahwa sakit pinggang itu akan sesepele itu? Ya, next. Sakit pinggang ini merupakan keluhan yang sering dialami oleh berbagai banyak kalangan usia kita ya, mulai dari usia dewasa, usia produktif seperti kita nih remaja, usia lansia, dan sampai juga anak-anak juga pasti mengalami sakit pinggang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sakit pinggang tersebut. Nah, padahal dalam beberapa kasus sakit pinggang ini dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang lebih serius. Oleh karena itu teman-teman, saya ingin mengedukasi teman-teman semua terkait permasalahan sakit pinggang ini gitu. Dan saya harap teman-teman juga akan lebih aware lagi terhadap permasalahan sakit pinggang karena tidak sepele itu teman-teman. Banyak faktor yang menyebabkan sakit pinggang, bukan hanya pegal-pegal linu saja, tapi juga ada beberapa banyak faktor ya. Next. Ya, apa sih itu sakit pinggang? Ya, sakit pinggang ini tuh adalah rasa nyeri yang tidak mengenakan sekali ya pastinya teman-teman, yang tidak nyaman pastinya. Dan terletaknya tuh ada area tulang belakang di bawah, di bagian tulang rusuk bawah sini, dan hampir mendekati tulang bokong. Nah, itu penempatan sakit pinggang atau ya sakit punggung lah. Dan dapat kedua macam sakit pinggang, dapat bersifat akut 6 minggu. Bersifat akut ini berdurasi 6 minggu ya. Paling permasalahannya hanya otot kaku ataupun pegal-pegal linu, aktivitas yang terlalu lama seharian. Pasti kalian kalau seharian penuh dengan aktivitas, setelah pulang dari kegiatan tersebut merasa pegal-pegal linu nggak sih? Pasti pernah merasakannya kan? Dan yang bahaya ini teman-teman dapat bersifat kronis. Kalau kalian mengalami sakit pinggang lebih dari 1 bulan atau 3 bulan, itu lebih baiknya kalian harus waspadai dan lari ke tenaga medis itu supaya mengontrol apa yang terjadi gitu, apa yang terjadi dalam permasalahan sakit pinggang itu gitu. Takutnya ada sesuatu gitu ataupun tidak gitu. Ya, bisa dialami oleh semua kelompok usia. Ya, sudah saya bilang tadi, tidak hanya orang tua saja yang mengalami sakit pinggang, tapi juga di usia produktif juga pasti mengalami sakit pinggang, maupun di kalangan anak-anak pasti pernah mengalami sakit pinggang. Lansia, dikarenakan pengeroposan tulang, itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Ya, next. Mengapa sakit pinggang itu sering terjadi? Yang pertama itu aktivitas sehari-hari yang padat. Ya, otot pinggang bekerja lebih keras dan mudah lelah. Jadi pasti teman-teman anak kuliahan kan nih, seharian misalnya 5 MK
seharian mengikuti 5 mata kuliah tanpa adanya jeda, pulang-pulang pasti mengalami sakit badan gak sih, lelah karena seharian penuh beraktivitas, dan itu juga bisa menyebabkan sakit pinggang gitu. Di sini ada yang pernah? Pernah pasti. Iya, Kalau pegel-pegel dikasih balsam juga udah reda biasa keesokan harinya. Nah, yang kedua, kurangnya aktivitas fisik. Yang tadi kan aktivitas harian padat, kurangnya aktivitas fisik juga bisa menyebabkan sakit pinggang teman-teman. Dikarenakan ototnya itu kaku, dia jarang bergerak, dan ketika digerakkan tulang belakangnya itu tidak fleksibel ototnya, jadi dia menyebabkan rasa nyeri dan rasa sakit. Nah, itu juga bisa menyebabkan sakit pinggang. Yang ketiga itu kebiasaan duduk terlalu lama juga bisa. Ini biasanya terjadi pada anak-anak Gen Z yang pekerjaan kantoran, tidak korporat ataupun bisa disebutnya yang seharian penuh dengan menghadap laptop gitu. Itu dapat menambah tekanan pada punggung bagian bawah. Ya, kalau kalian misalnya mendapat suatu saat nanti mendapat pengalaman pekerjaan di kantoran yang sehari-harinya harus berhadapan dengan laptop, ya diusahakan ya tidak sepenuhnya kalian duduk saja, harus diseimbangkan dengan ya jalan-jalan bentar, istirahat bentar ketika tubuh memberikan sinyal seperti mengeluarkan rasa sakit atau nyeri. Itu juga kalian juga harus lebih aware lagi. Selanjutnya, posisi tubuh yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menyebabkan sakit pinggang. Membuat otot dan sendi bekerja tidak seimbang. Ya, dengan posisi tidak tepat juga itu dapat menyebabkan sakit pinggang teman-teman. Nah, kalau kalian duduk nih dengan posisi yang tidak tegak ataupun bungkuk, itu juga dapat kelelahan kan, ototnya juga dan sendinya bekerja yang tidak seimbang, yang menyebabkan terjadi nyeri pinggang. Ya. Yang selanjutnya, penyebab umum sakit pinggang. Yang pertama itu ada postur tubuh yang salah. Jadi kalau saya jelaskan ya, posisi tubuh yang salah itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Nah, contohnya itu kalian tidur nih dengan keadaan atau tidak atau miring posisinya. Ketika bangun tidur tuh juga bisa pegal-pegal linu gitu, menyebabkan sakit pinggang. Dan juga duduk keadaan membungkuk itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Biasanya terjadi pada seorang yang sehari-harinya bekerjanya duduk, ataupun seorang mahasiswa misalnya berjam-jam nih, misalnya kalian seharian mengikuti 5 MK kan, otomatis kalian harus mengikuti berapa jam itu? Iya, sampai sore. Iya, sampai sore duduk aja kan. Nah, itu kan bisa kelelahan dan menyebabkan sakit pinggang. Dan yang kedua itu mengangkat beban dengan teknik yang tidak tepat, dapat menyebabkan cedera otot dan sendi. Ini juga bisa menyebabkan ya, biasanya terjadi pada seorang yang bekerja seperti di kuli ataupun pabrik-pabrik gitu ya, yang berhubungan dengan angkat-angkat barang. Ketika teknik yang tidak tepat, itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Ya, seperti nge-gym lah, contohnya nge-gym. Kalau kalian mengangkat bebannya tidak benar, tidak salah, harusnya ketika kalian angkat beban itu yang lebih menahan beban itu jangan pinggang, tapi kaki yang menahannya. Jangan, kalau pinggang itu bisa menyebabkan cedera otot. Kalau sepenuhnya
sepenuhnya tahan dengan pinggang saja, itu juga dapat menyebabkan sakit pinggang. Selanjutnya, kurangnya bergerak atau terlalu lama duduk yang membuat otot menjadi kaku. Yang tadi sudah saya jelaskan ya, terlalu lama duduk itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Ya, selanjutnya itu ada berat badan berlebih, obesitas, menambah beban juga pada tulang belakang. Jadi si tulang belakang itu tidak saking beratnya badan berlebihan, itu bisa menyebabkan tulang belakang menjadi pengropposan atau apapun itu. Jadi saya pernah dengar ya, ada orang sekitar di tempat saya itu, tapi dia permasalahannya bukan di tulang belakang, tapi dia di lutut, karena berat badannya selalu lebihin gitu mungkin ya, terlalu berat. Saking beratnya berat badan itu, si tulang itu sampai rapuh, dan pada akhirnya dia menggunakan pen di lututnya, di lutut tulang. Soalnya dia di lutut. Jadi teman-teman, kita juga harus memperhatikan angka berat badan kita gitu. Harus banyak-banyak olahraga, dan juga makan juga harus yang seimbang, mana yang protein dan mana yang juga karbo, itu harus mencukupi. Dan selanjutnya itu ada ketegangan otot akibat stres. Ya, stres dapat memicu kekakuan dan nyeri otot. Jadi teman-teman, kesehatan mental juga sangat berpengaruh pada sakit punggung. Jadi kalau kita stres, itu juga dapat memicu kekuatan dan nyeri otot dan sendi. Saya pernah mengalami ya, sakit pinggang yang berjangka panjang, dan ketika itu saya kontrol, tapi dokternya itu salah mendiagnosis ya. Saya mengalami sakit pinggang itu sekitar 7 bulan atau 8 bulan, dan waktu awal-awal sakit pinggang tuh saya menyepelekan sakit pinggang ya. Saya awalnya ngira itu cuma sakit pinggang biasa yang diolesin balsam aja udah sembuh. Namun pada akhirnya sekitar 1 bulan lebih itu nggak hilang-hilang. Sempat juga diurut ke tukang urut juga 3 kali, itu nggak sembuh-sembuh, nggak kunjung reda. Dan pernah juga kontrol ke klinik terdekat, diperiksa juga, katanya kalau selagi masih bisa jalan itu nggak masalah. Diperiksa juga intinya pinggang saya tuh ditepuk-tepuk sama dokter. Kalau misalnya merasakan kayak kesetrum ataupun itu bisa saraf kejepit. Tapi saya tidak merasakan itu, karena dokter responnya nggak apa-apa, ya udah saya kiranya nggak masalah gitu. Udah minum obat, juga dikasih obat nyeri, hilang nyerinya. Tapi ketika durasi obat itu habis, rasa nyeri itu muncul lagi gitu. Dan saya juga tidak mau kan bergantungan pada obat. Dengan itu kan langsung setelah itu masih aja tuh sakit pinggang, nggak kunjung reda. Saya konsul dong ke dokter ortopedi, langsungnya ke dokter tulangnya. Ketika saya konsul, saya ceritakan sakit pinggang di area sini. Saya juga udah jelasin semuanya, tapi kata dokternya, diperiksa dokter, coba di ronsen, takutnya mungkin ada apapun itu kan, kita nggak tahu. Di ronsen ternyata dokternya salah, ronsennya itu agak ke atasan gitu. Jadi dia bukan di titik yang mana saya sakit pinggang, dan hasilnya pun nggak kenapa-napa, cuma permasalahan otot. Dan saya dibilang dokternya, kamu stres sekali, kebanyakan banyak pemikiran. Setelah itu kan tetap aja hilang-hilang. Dan pada akhirnya saya bingung dong, pasti mau kemana gitu, pindah ke rumah sakit. Saya kira ini permasalahan saraf, mungkin pada saraf kejepit atau apapun itu. Ke dokter saraf, disuruh ronsen lagi. Setelah ronsen, posisinya benar itu di titik area saya sakit pinggang. Ternyata ada yang bermasalah di tulang saya, bukan permasalahan otot, bukan permasalahan saraf, tapi di tulang saya. Dan saya langsung pindah lagi ke dokter ortopedi, tapi beda dokter, satu rumah sakit. Dokternya cuma nyaranin minum obat aja gitu ya. Setelah itu disaranin ke dokter penyakit dalam, minta obatnya ke dokter penyakit dalam, karena bukan areanya dokter ortopedi. Kan saya langsung tuh konsul ke dokter penyakit dalam. Setelah itu dokter penyakit dalamnya, kok
bisa sih dokter seyakin itu gitu, karena ada seyakin itu dengan hasil ronsen belum tentu jelas kalau penyakitnya bla 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 gitu. Dokternya nggak mau ngasih obatnya, dan saya juga kebingungan saya harus kayak gimana. Sakit pinggang nggak kunjung reda. Nah, pada akhirnya dokter penyakit dalam menyarankan saya untuk ke dokter ortopedi yang khusus tulang belakang. Nah, dari situ saya langsung konsul ke dokter ortopedi khusus tulang belakang. Ternyata saya baru tahu bahwa ortopedi itu banyak subspesialisnya. Jadi mengapa tulang belakang itu sangat gimana ya, rawan sekali, karena di tulang belakang itu banyak sekali jaringan-jaringan syaraf. Maka dari itu ada dokter khusus tulang belakangnya. Kita balik lagi langsung ke sakit pinggang dan penyakit serius ya. Jadi kan saya bahas saraf terjepit ya. Di sini ada saraf terjepit atau HNP. Jadi ketika bantalan tulang belakang menekan saraf sehingga menyebabkan nyeri yang dapat menjalar hingga bokong dan kaki. Yang kedua itu ada infeksi tulang belakang, misalnya spondilitis dan tuberkulosis atau TBC tulang. Ya kalian tahu pasti TBC tulang tuh paru-paru doang kan? Ya enggak? Tapi nyatanya TBC tulang tuh ada banyak sekali teman-teman. Ada TBC otak, TBC kelenjar, TBC ginjal, TBC usus, rahim, itu bisa teman-teman. Tapi yang kita kenal TBC paru tuh menular kan? Tapi yang selain TBC non-paru itu tidak menular, kecuali misalnya dia punya TBC kelenjar, tapi ketika di ronsen parunya ada flek ataupun ditandai ada bakteri Mycobacterium tuberculosis, intinya TBC itu bisa menular. Kalau dia punya dua permasalahan, ada TBC paru dan TBC kelenjar. Kalau misalnya dia permasalahan TBC tulang aja nih, tapi TB paru aman, itu tidak menular. Dan bedanya spondilitis dan TBC tulang belakang itu berbeda ya teman-teman. Permasalahannya berbeda dan cara penanganannya juga berbeda. TBC tulang belakang itu infeksi tulang belakang dikarenakan spondilitis itu dikarenakan bakteri itu, bakteri tuberkulosis itu. Dan pasti teman-teman tanya-tanya kan, kok bisa sih si bakteri tuberkulosis ini bisa memasuki tubuh, tetapi ada aja orang yang kena tulang belakang tapi paru-parunya aman gitu ya. Sama semua penderita penyakit TBC ini melalui aliran pernapasan. Yang pertamanya dari situ, tetapi memasuki aliran darah, si bakteri tuberkulosis ini dia tuh jalan-jalan, dia tuh sesuka dia mau kemana, mau ke organ rahim ataupun tulang belakang dan ataupun di usus, suka dia gitu. Jadi gimana sih cara penanganannya dari TB tulang belakang ini ataupun dari bakteri ini? Ya kan kita nggak tahu ya seorang yang memiliki penyakit TBC itu, karena emang awal mulanya seorang yang penyakit TBC itu seperti orang sehat-sehat saja gitu. Kita nggak bisa, itu di luar kendali kita. Yang kita bisa lakukan itu hanya cuman fokus pada imun tubuh kita, perkuat daya tahan tubuh kita supaya bakteri yang masuk ke tubuh kita itu dia dapat melawan dengan cara daya tahan tubuh kita ini. Ya. Selanjutnya tumor atau kanker tulang belakang. Ya, tumor ini dapat menekan saraf dan menyebabkan nyeri yang semakin berat serta mengganggu aktivitas. Saya pernah melihat waktu itu di Twitter ya, gambaran tulang yang mengalami kanker tulang, dan itu ngeri sekali teman-teman. Tulangnya itu kayak berduri-duri gitu, itu nggak kebayang sakitnya seperti apa. Selanjutnya ya, sakit pinggang dan penyakit serius. Itu ada saraf atau batu ginjal. Jadi itu biasanya dirasakan pada salah satu sisi pinggang dan dapat menjalar ke perut bagian bawah atau selangkangan. Jadi teman-teman kalau kalian jangan sampai ya. Selangkangan bawah.
Iya. Selangkangan. Iya. Iya, selangkangan. Jadi biasanya dirasakan pada salah satu sisi pinggang dan dapat menjalar ke perut bagian bawah atau selangkangan bawah sini. Nah, gagal ginjal juga bisa menyebabkan sakit pinggang ya teman-teman. Ya ciri-cirinya tuh ketika buang air kecil ataupun itu buang air kecil punya sakit, ngerasa sakit ataupun mungkin susah buang air kecil, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Dan tanda-tandanya juga sakit pinggang. Jadi jangan pernah menyepelekan sakit pinggang kalau berkepanjangan. Dan kedua ada gangguan organ reproduksi. Nah misalnya nih seseorang yang mengalami kista ovarium, miom, atau pembesaran prostat yang dapat menimbulkan nyeri pada daerah pinggang, itu juga bisa menyebabkan. Kalian pernah dengar gak sih atau pernah lewat di sosmed kalian seorang yang mengalami kista yang kayak perutnya besar itu, kayak orang hamil gitu ya? Iya, iya itu. Terlihatnya seperti orang hamil ya. Iya. Ternyata dalamnya itu kista besar sekali, dan itu mungkin tanda-tandanya sakit pinggang. Yang kedua ada osteoporosis atau patah tulang. Tulangnya rapuh, lebih mudah patah dan menyebabkan nyeri, terutama pada usia lanjut. Ya, ini biasanya dialami oleh lansia. Yang biasanya dialami oleh lansia, teman-teman. Selanjutnya next. Ya. Diagnosis banding sakit pinggang. Yang pertama ada muskuloskeletal. Ya ini muskuloskeletal ini permasalahan pada otot. Jadi dia itu dinding bisa otot dinding yang menutupi area tulang. Biasanya nyeri otot masalahnya, kesleo gitu. Nyeri otot biasanya dialami oleh pegal-pegal linu paling ya, ataupun otot kaku, jarang berolahraga, jarang beraktivitas, itu bisa menyebabkan nyeri otot. Permasalahan otot, intinya muskuloskeletal ini permasalahan otot. Dan ada osteoporosis. Yang kedua ada gangguan saraf. Gangguan saraf ini seperti saraf terjepit, yang tadi kan ada penyumbatan si bantalan tulang belakang ini tebal, dan akhirnya ada penyumbatan yang menyebabkan nyeri, rasa nyeri dan sakit. Dan kedua itu ada penyempitan tulang belakang. Nah itu permasalahannya. Ya kagak cuman saraf aja nih, saraf kalian bayangkan seperti kayak saraf itu kayak sekutuan kabel-kabel lah, kayak kelilit lah istilahnya seperti itu. Nah itu seperti perumpamaan saraf terjepit. Yang ketiga ada gangguan organ dalam seperti batu ginjal, infeksi saluran kemih, penyakit prostat atau rahim. Ya tadi kan seperti kista, miom, itu permasalahannya, permasalahan penyakit rahim. Dan next, selanjutnya pemeriksaan untuk mengetahui penyebab sakit pinggang. Yang pertama itu ada wawancara dan pemeriksaan fisik. Nah ini biasanya kita konsul ke dokter gitu. Dokter melakukan wawancara atau pemeriksaan fisik, itu bisa ya, dokter langsung mendiagnosisnya. Dan yang kedua itu ada pemeriksaan laboratorium. Ini contohnya tuh seperti cek darah. Melalui cek darah itu bisa menentukan apa sih jenis penyakit kita. Jadi membantu mendeteksi infeksi atau gangguan organ. Nah, biasanya yang pemeriksaan laboratorium itu menentukan atau mendiagnosis permasalahan kayak infeksi tulang belakang ataupun memang gangguan pada organ seperti gagal ginjal atau batu ginjal. Selanjutnya ada ronsen. Nah, kalau ronsen itu lebih jelasnya pada struktur tulang, pada area tulang. Dan CT scan itu memberikan gambaran pada tulang yang lebih mendetail lagi. Dan ada di MRI, ini memeriksa ini lebih mendetail lagi gitu, dari saraf, jaringan saraf,
jaringan lunak itu semua terlihat di MRI ini. Dan yang ketiga ini, yang di Ronsen CT scan MRI, ketiganya itu saya sudah pernah mencobanya. Yang paling menakutkan itu menurut saya itu MRI. Kan sudah pernah lihat nggak bentukan dari fisik MRI seperti apa? Iya, kan? Iya, dimasukin. Saya sudah 2 kali mengalami seperti itu. Dan iya, suaranya itu yang tidak mengenakan ya, kayak bikin gak nyaman, gak tenang. Nah, itu MRI. Dan kalau CT scan itu hampir sama dengan MRI, tapi CT scan itu terowongannya itu dia nggak terlalu panjang seperti MRI. Kalau MRI itu dari atas sampai bawah tuh dia masuk terowongan. Kalau CT scan tuh iya, dari sini di bawah selama 30 menit harus tahan di situ, diem aja tanpa gerak, nggak boleh gerak. Kalau gerak itu bisa ngulang lagi gitu. Ya, kesan saya pertama kali nyoba, waktu pertama kali mendengar suara yang ini sampai goyang-goyang lah alatnya gitu kan. Saya kira ini rusak atau apa ya. Dan saya juga punya pikiran yang negatif, takut. Saya kan pakai bel, takutnya besinya kecabut. Tapi ternyata enggak, aman-aman aja. Selagi emang katanya kalau misalnya BL dari dokter khususnya kan dapat besinya enggak bakal langsung ketarik sama mesin ini. Biasa aman-aman aja. Kecuali emang saya permasalahannya di kepala. Kalau di kepala kan cetak kepalanya itu pasti hasilnya itu bakal buram kalau ada besinya ini. Tapi saya kan di punggung, jadi aman-aman aja. Ya, selanjutnya, dan harganya pun sangat tinggi sekali ya. Kalau CT scan itu saya coba di rumah sakit dekat A5 ini, ada Lucia, 4 jutaan itu. Iya, sekali. MRI itu di Mayapada, Tangerang itu harganya setiap rumah sakit berbeda-beda ya, sekitar 7 sekali. Iya, sekali itu. Di Silom lebih mahal, 9 atau berapa ya? Enggak, kayak banget kayak yang punya rumah sakit ya, satu orang. Dan di rumah sakit kayak rumah sakit yang ternama di Jakarta tuh, di Tangerang itu biasanya kalau mau ambil tindakan, dokter tuh mintanya pasien itu harus di MRI dulu supaya lebih jelas gitu permasalahannya apa sebelum nanti melakukan tindakan operasinya gitu. Selanjutnya ada pemeriksaan dilakukan sesuai indikasi medis. Jadi tidak semua pasien memerlukan pemeriksaan lengkap. Jadi cuman karena dikontrol aja, kontrol ke dokter juga sudah bisa mendiagnosis tanpa harus pemeriksaan laboratorium, ronsen, CT scan atau MRI juga dokter sudah yakin nih hasilnya ini, jadi nggak perlu gitu. Next ya, sakit pinggang dan gaya hidup modern. Apalagi zaman sekarang banyak yang mengalami sakit pinggang, khususnya Gen-Z kan yang mengalami sakit pinggang. Yang pertama ada duduk terlalu lama di depan komputer. Ya, di zaman sekarang pasti bekerja selalu berhadapan dengan komputer, maupun di kantor ataupun kerja remote, pasti berhubungan dengan komputer nggak sih kalau kerja tuh, yang menyebabkan tekanan berlebih pada pinggang. Ya, karena kita tidak adanya gerak, hanya duduk diam saja, itu bisa menyebabkan sakit pinggang. Yang kedua itu ada kurangnya olahraga. Nah, kurangnya olahraga juga bisa menyebabkan otot menjadi lemah dan kurang fleksibel. Ya, sesibuknya kalian misalnya harus bisa meluangkan waktunya untuk berolahraga. Tuh, misalnya kalian full nih Senin sampai Jumat atau kerja ataupun kuliah, misalkan 1 minggu olahraga, jalan ya, ataupun lari 5 menit saja, itu bisa fleksibelkan badan kita supaya badan kita tuh ada geraknya lah, supaya bugar. Yang ketiga ada penggunaan gawai berlebihan, ya, memicu postur tubuh yang buruk. Ketiga, pola hidup sedentari. Ya, aktivitas fisik yang minim meningkatkan resiko nyeri, teman-teman. Tidak adanya aktivitas fisik yang seharian hanya tidur, makan tidur itu juga meningkatkan risiko nyeri karena otot menjadi lemah, tidak fleksibel. Ketika tulang bergerak, dia akan mengeluarkan rasa nyeri karena kan dipaksa kan tulang bergerak, sedangkan otot tidak elastis ataupun fleksibel. Selanjutnya, tingkat stres yang tinggi.
Ya, tingkat stres yang tinggi kan bisa menyebabkan ya. Jadi tadi kan saya bilang kesehatan mental juga perlu penting ya gitu untuk menghindari dari sakit pinggang. Kalau kita misalnya mentalnya sehat, tidak adanya stres itu tidak akan menimbulkan sakit pinggang. Dan yang terakhir ada postur tubuh yang buruk saat bekerja. Sebenarnya sama aja sih tadi yang poin pertama. Karena dia posturnya tubuh yang buruk akan menambahkan beban pada tulang belakang dan menyebabkan sakit pinggang. Next, ya. Sakit pinggang saja, ketika kalian mengalami sakit pinggang, misalnya kayak pegal-pegal linu biasa saja, itu bisa ditangani di rumah teman-teman. Yang pertama itu istirahat yang cukup. Misalnya kalian capek bekerja ataupun setelah selesai kuliah, kalian penuh nih beraktivitas, ya obatnya hanya istirahat yang cukup, tidur yang cukup, ya hindari begadang teman-teman. Diusahakan kalian ketika kalian menerapkan pola hidup sehat, minimal normalnya kalian tidur itu 8 jam, jangan lebih dari 8 jam. Ya bahaya juga bagi tubuh kita, kesehatan tubuh kita. Karena kalau misalnya kita menerapkan pola hidup yang buruk, penyakit itu akan timbul semua ke tubuh kita. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kita tolong terapkan pola hidup sehat. Dan yang kedua itu adalah tetapkan melakukan aktivitas ringan. Ya, mencegah otot menjadi semakin lemah. Jadi teman-teman usahakan untuk seimbang, gimana ya? Melakukan aktivitas itu yang ringan-ringan saja lah teman-teman. Jangan terlalu berat dan jangan terlalu tidak bergerak juga. Jadi seimbang. Yang ketiga itu ada kompres hangat atau dingin. Ya. Ini biasanya dilakukan ketika adanya ketegangan otot. Kalian bisa kompres pakai air hangat atau air dingin supaya membantu mengurangi nyeri dan peredangan pada otot. Dan keempat itu ada peregangan sederhana. Nih, ada gerakan-gerakan khususnya untuk menjaga kelenturan otot dan sendi. Gitu. Ketika kalian sudah capek nih beraktivitas ataupun terlalu lama bekerja, itu terlalu lama bekerja di kantor, kalian bisa melakukan peregangan sederhana itu. Dengan hanya gerakan-gerakan tertentu juga bisa dapat membantu dan menangani sakit pinggang yang ringan di rumah. Selanjutnya ada menjaga posisi tubuh yang baik. Ya, misalkan ya perhatikan dengan posisi tubuhnya gitu. Jangan terlalu membungkuk, jangan terlalu miring, dan harus diusahakan tegak supaya nantinya juga akan tulangnya juga tidak akan miring. Kan pernah nggak sih lihat orang skoliosis gitu, yang tulang belakangnya miring, yang ada bekokan gitu, skoliosis? Belum pernah. Ya. Tahu nggak? Tapi belum pernah dengar skoliosis. Jadi skoliosis itu permasalahan tulang belakang dikarenakan dia sehari-harinya itu memiliki bad habit atau kebiasaan buruk, sering bungkuk, tidurnya nggak lurus, miring ataupun sering ya itu bisa menyebabkan skoliosis. Dan penanganannya juga tidak mahal teman-teman. Penanganannya cuma 2. Kalau misalnya dia miringnya tidak terlalu miring banget ya, itu masih bisa menggunakan korset. Tetapi korsetnya juga khusus, itu mahal sekali harganya. Pernah waktu itu saya lihat sekitaran 10 juta hampir buat korset doang, buat bentuk postur tubuh yang sempurna. Dan kalaupun dioperasi itu pakai pen. Bayangin bang, kayak pen dari atas sini, leher sini sampai ke ujung sini. Mahal banget itu pasti. Dan pernah juga melihat ya sekitaran harganya kalau pakai pen tuh mungkin di rumah sakit berbeda-beda ya. Kita lihatnya di media sosial, di TikTok 600-an gitu. Iya. Malu. Seharga tanah ya. Rumah. Emang sehat itu mahal ya. Selanjutnya menggunakan obat sesuai anjuran. Ya,
Mungkin pakai obat nyeri seperti paracetamol juga bisa gitu. Apapun obat nyeri. Biasanya obat-obat yang kayak obat demam itu obat nyeri ya termasuknya, itu juga bisa mengurangi nyeri. Sakit gigi kan bisa ya dari obat nyeri. Sakit pinggang itu bisa. Tapi jangan juga mengkonsumsi sakit obat nyeri itu berkepanjangan. Itu bisa menyebabkan lari ke ginjal. Tuh. Saya Ya. Obat apa itu? obat itu penanda rasa sakit. Nyeri. Iya. Tapi dipakai diminumnya nggak setiap hari. Cuman Kalau lagi sakit saya pasti minum setiap bulan itu pasti saya minum. kalau nggak minum nggak bisa. Dan minum nggak bisa, tapi itu parah banget sakitnya. Tapi ya susah sih. Dan ketergantungan. Waktu itu saya pernah nyoba nggak minum obat gitu ya, akan banyak yang bilang jangan minum obat, ketergantungan. Tapi karena yang saya merasakan sendiri gimana sakitnya, dan itu tuh 2 jam atau 3 jam saya coba apa sih ngerasain rasa sakitnya, ternyata nggak hilang sama sekali, malah makin parah, malah mual. Pokoknya badan kayak geter gitu kan, terus panas dingin. Tapi kalau misalnya udah minum obat, alhamdulillah gitu, setidaknya nggak terlalu sakit banget. Tapi obat nyeri itu obat nyeri kayak paracetamol. Iya, pada saya doang sih. Tapi ya diusahain kurang-kurangin, karena kalau obat kepanjangan itu takut lari ini ke ginjal, bahaya juga teman-teman. Selanjutnya, next. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Ya. Yang pertama itu ada sakit pinggang muncul setelah terjatuh atau mengalami kesalahan. Ya, ini juga harus diperhatikan ya teman-teman. Takutnya terjadi yang tidak menginginkan, adanya retak tulang di area pinggang. Dan selanjutnya ada kedua itu ada terdapat darah pada urin. Ya, ini dikhawatirkannya biasanya ini gejala-gejala penyakit gagal ginjal ataupun batu ginjal ya. Terdapat darah pada urin. Ketika buang air kecil itu terasa nyeri atau sakit dan dapat mengindikasi gangguan pada ginjal atau saluran kemih. Ya, cirinya itu bisa sakit pinggang, contohnya itu bisa. Dan selanjutnya ketiga itu ada nyeri menjalar hingga ke bawah lutut. Ya, kayak gini ya. Dari pinggang sini kan terasa sakit pinggang nih, tapi ngerasa menjalar aja gitu sampai sini. Dan rasa itu kayak kebas atau gimana pun itu. Dan itu juga bisa didiagnosis jadi gangguan saraf atau seperti saraf terjepit. Saya kan pernah mengalami sakit pinggang dan juga pada akhirnya melakukan tindakan operasi. Ketika operasi teman-teman, setelah operasi itu kaki itu terasa sakit sekali. Pinggang sudah enakan, nggak merasa sakit lagi, tapi area pinggung sampai sini tuh kebas, kayak dicubit aja nggak kerasa. Dan itu bisa salah satunya jadi di nyeri menjalar hingga ke bawah lutut gitu. Biasanya sih kalau misalnya permasalahan itu kalau nggak parah-parah banget, dengan fisioterapi juga bisa. Kayak fisioterapi biasanya dokter rehabilitasi yang megang, nanti ditentukan jadwalnya seminggu, programnya itu 3 kali menggunakan alat yang khusus lah gitu, di setrum atau gitu. Yang terakhir ada rasa sakit semakin parah saat berbaring. Ya, perlu diwaspadai teman-teman karena dapat berkaitan dengan medis tertentu yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, selanjutnya next. Disertai demam dapat menjadi tanda-tanda adanya infeksi pada tubuh. Ini bisa didiagnosis permasalahan spondilitis, adanya infeksi pada tulang, peradangan. Itu bisa ada yang peradangan macam-macam jenisnya. Ada yang dikarenakan dari tadi kuman tuberkulosis, itu bisa. Tandanya juga bisa demam ketika malam itu biasanya. Dan bahayanya ketika TB tulang dibiarkan begitu saja tanpa penanganan itu dia bisa lumpuh teman-teman, karena si bakterinya itu dia menggerogoti tulang. Kalau tanpa adanya
tanpa adanya penanganan ataupun itu lama-kelamaan bisa sampai ujung grogotinnya kena syaraf, itu bisa lumpuh. Tapi bisa sembuh kembali, bisa numbuh lagi tulangnya, tapi memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, terdapat bengkak atau kulit merah di area pinggang. Itu juga bisa menunjukkan adanya peradangan atau infeksi. Ya, infeksi kan bisa infeksi tulang belakang banyak ya, tadi kan saya bilang jenisnya ada yang dari yang saya belum pelajari sih teman-teman, yang saya jelaskan cuma yang sepengetahuan saya saja karena saya bukan tenaga medis atau apa itu. Selanjutnya ada mati rasa atau kebas pada pinggang maupun tungkai. Ya, menandakan kemungkinan adanya gangguan saraf yang memerlukan penanganan segera gitu. Ya, tadi kebas tuh rasanya kayak dipegang itu nggak kerasa dipegang, kebas itu dicubit nggak kerasa dicubit, tuh rasanya tuh jemper aja gitu tuh. Pernah ngalamin jemper kan pasti gitu, gak enak, gak enak banget rasanya. Dan selanjutnya next, ya penanganan medis. Yang pertama itu ada fisioterapi, melatih kekuatan dan fleksibilitas otot. Itu bisa, permasalahan ini biasanya yang ringan-ringan saja teman-teman, seperti ketegangan otot. Nah itu fisioterapi itu, ya fisioterapi itu ada, waktu itu saya pernah mengalami juga fisioterapi. Ada banyak sekali alatnya, ada menggunakan alat panas gitu, jadi ototnya itu pakai alat panas supaya mungkin tidak adanya ketegangan pada otot. Dan juga ada yang di strum. Kalau di strum itu nggak benar-benar kayak nyetrum itu enggak, tapi cuman kayak ada rasa yang granjul-granjul itu ketika di strum. Banyak ya alat-alatnya. Itu juga ada permasalahan biasanya seringnya permasalahan otot, syaraf, dan obat juga ada. Biasanya obat nyeri ya teman-teman, obat resep dari dokter digunakan sesuai penyebab nyeri. Ketiga ada injeksi atau blok saraf, dilakukan pada kasus nyeri tertentu. Nah, dan juga ada program rehabilitasi. Program rehabilitasi ini seperti dokter rehabilitasinya memberikan program kayak seperti misalnya permasalahan perawat rehabilitasi biasanya mempraktekkan gerakan tertentu gitu supaya si otot ataupun ototnya ini tidak mengalami ketegangan ataupun dan mengembalikan fungsi tubuh secara optimal. Selanjutnya operasi pada kondisi tertentu. Ya, operasi ini biasanya ditangani pada permasalahan infeksi tulang belakang seperti spondilitis, terus juga TB tulang. Selanjutnya juga tumor atau kanker tulang belakang, itu bisa ditanganinya dengan cara satu-satunya cuma cara operasi gitu. Maupun dengan cara fisioterapi, injeksi atau blok saraf itu tidak akan mempan teman-teman. Salah satu jalannya adalah hanya operasi. Tuh. Operasi pada kondisi tertentu menjadi pilihan terakhir jika terapi ini lain tidak berhasil. Next, selanjutnya. Cara mencegah sakit pinggang. Yang pertama itu ada rutin berolahraga teman-teman. Ya. Supaya kita terhindar dari sakit pinggang, usahakan teman-teman harus rajin-rajin berolahraga. Ya. Walaupun kalian hari-harinya padat dengan aktivitas penuh, harus usahakan kalian meluangkan waktunya untuk berolahraga, maupun 5 menit ataupun 10 menit, gak apa-apa, yang penting olahraga ataupun penting gerak aja, yang penting gerak supaya memperkuat otot dan penopang tulang belakang. Nah, yang kedua ada menjaga berat badan ideal, ya, supaya si tulang belakang ini tidak terlalu berat gitu ya, menopang tubuh kita gitu. Jadi kita juga harus memperhatikan tulang belakang kita, memperhatikan berat badan kita. Yang ketiga mengatur posisi duduk dan berdiri.
Duduk juga harus diperhatikan, diusahakan tegak, jangan membungkuk. Dan ketika berdiri pun juga harus diusahakan tegak. Kalau mau mulai kayak gini kan. Ya kalau berkepanjangan pasti bisa menyebabkan skoliosis. Oh iya. Selanjutnya, mengelola stres, membantu mengurangi ketegangan otot. Ya kan, pentingnya ya menjaga kesehatan mental juga untuk menghindari sakit pinggang dan mencegah sakit pinggang. Nah, menerapkan pola hidup sehat yang paling penting teman-teman. Yang menerapkan pola hidup sehat itu ya dengan tidur 8 jam, diusahakan menjaga pola makan, dan juga rutin berolahraga. Diusahakan teman-teman supaya itu dapat mendukung kesehatan tulang dan otot dan secara keseluruhan. Bukan hanya tulang dan otot saja, tetapi juga seluruh organ tubuh kita. Kalau misalnya kita menerapkan pola makan sehat, daya tahan tubuh kita juga kuat, imun kita kuat, itu terhindar dari bakteri ataupun penyakit-penyakit. Lanjutnya next. Nah, apa saja sih mitos dan fakta tentang sakit pinggang, teman-teman? Ya. Semua sakit mitos, nah, teman-teman. Semua sakit pinggang hanya disebabkan oleh kelelahan. Tapi nyatanya teman-teman, sakit pinggang itu tidak hanya disebabkan oleh kelelahan. Itu bisa terjadi karena adanya peradangan tulang belakang, adanya gangguan syaraf, ataupun organ dalam yang bermasalah. Itu dapat menyebabkan sakit pinggang. Jadi bukan hanya disebabkan oleh kelelahan saja, pegal-pegal ini bukan tuah saja, tapi yang lain juga bisa bermasalah. Selanjutnya, mitos yang kedua, sakit pinggang pasti sembuh dengan dipijat. Nih, saya awalnya kiranya seperti ini teman-teman. Sakit pinggang itu cuma permasalahan urat saja, dengan ke tukang pijat sudah membaik. Tapi nyatanya nggak semua permasalahan itu obatnya dengan dipijat. Ya. Jadi pada beberapa kondisi pijat juga justru dapat memperburuk keadaan. Selanjutnya mitos ketiga, hanya orang tua yang mengalami sakit pinggang. Nyatanya anak muda zaman sekarang banyak yang mengalami sakit pinggang, maupun di kalangan anak-anak, di kalangan usia produktif, remaja, semuanya mengalami sakit pinggang. Nah, mitos lagi nih teman-teman, jika nyeri hilang berarti tidak ada masalah. Nah, faktanya beberapa penyakit dapat menimbulkan nyeri yang hilang dan kemudian beberapa waktu kemudian akan muncul kembali nyerinya. Jadi jangan terlalu menyepelekan sakit pinggang lah teman-teman. Kalau misalnya seminggu tanpa henti hilang sakit pinggangnya, sebaiknya harus segera ke dokter supaya mendapatkan penanganan yang lebih khusus kembali. Nah, selanjutnya, frequently asked question. Banyak orang yang menanyakan bahwa kenapa pinggang belakang sakit saat bangun tidur. Nah, biasanya itu disebabkan oleh posisi tidur yang kurang tepat teman-teman, atau kasur yang terlalu empuk sehingga tidak menopang tulang belakang dengan baik, dan akibatnya otot dan sendi itu di sekitar punggung kita bekerja lebih keras selama tidur dan menimbulkan rasa nyeri dan pada saat bangun. Jadi kita perhatikan tidur juga harus posisinya harus benar-benar lurus. Yang bagus buat tidur sih posisi tubuhnya itu telentang teman-teman. Tapi mungkin ada saja yang gak enak kalau telentang itu harus miring, tapi harus seimbang gitu. Jangan dominan ke miring kanan saja untuk kiri, harus seimbang, diusahakan. Selanjutnya kedua, apakah sakit pinggang itu selalu berarti gangguan ginjal? Nggak selalu ya teman-teman. Jadi sebagian besar sakit pinggang itu justru disebabkan oleh masalah pada otot, sendi, atau tulang belakang. Jika penyebabnya adalah gangguan ginjal, biasanya disertai gejala-gejala seperti urinnya berdarah, ataupun ketika buang air kecil terasa perih. Itu bisa ciri-ciri sakit pinggang, ciri-ciri sakit ginjal, batu ginjal ataupun gagal ginjal. Nah,
perubahan warna urin juga, dan disertai demam atau nyeri pada satu sisi pinggang gitu. Teman-teman, yang teman-teman ketahui, batu ginjal atau gagal ginjal itu disebabkan oleh apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Iya, minuman-minuman kemasan. Iya, itu. Kurang ini minum air putih. Iya. Terus Dan juga ya, ya bisa kurang tidur. Minuman kemasan itu yang paling bahaya sekali ya teman-teman. Jadi kurang-kurangin seperti Fanta ya, minuman Coca-Cola, teh jus ya, es kek serbuk, ale-ale, teh gelas itu kalau bisa diurusan ya teman-teman, jangan minum hal yang seperti itu. Kita ubah pola hidupnya. Jadi harus terbiasa minum air putih. Karena pengobatannya itu seumur hidup nggak sih, kayak cuci darah terus gitu. Apa ya? Iya kan? Iya. Selanjutnya frequently expression. Selanjutnya yang terakhir, bolehkah memijat pinggang yang sedang sakit? Ya, pijatan ringan itu mungkin dapat membantu merilekskan otot atau beberapa kondisi. Namun, tetapi hindari pijatan yang keras ya teman-teman, misalkan atau dapat manipulasi melonggarkan jika penyebab nyeri belum diketahui. Jadi terutama bila dicurigai terdapat saraf terjepit, itu ketika dipijit itu bahaya sekali ya teman-teman. Yang takutnya juga patah tulang ketika dipijit kan bahaya, ataupun gangguan serius lainnya karena dapat memperburuk kondisinya. Selanjutnya ya, kesimpulannya teman-teman, bahwa sakit pinggang itu jangan dianggap sepele. Karena padahal bisa menjadi tanda gangguan kesehatan yang serius. Jadi kalian harus lebih aware lagi pada diri kalian sendiri. Misalnya si tubuh ini misalnya gini deh, sakit pinggang itu adalah bahasa tubuh yang memberitahukan kalian bahwa adanya sesuatu abnormal di dalam tubuh kalian. Jadi kalian jangan terlalu menyepelekan hal itu. Ketika tubuh sudah memberikan sinyal, kalian juga harus perhatikan ini kenapa ya, atau ada sesuatu mungkin harus segera kontrol ke tempatnya, terus seperti dokter ataupun klinik-klinik terdekat. Oleh karena itu penting untuk mengenali teman-teman penyebab, tanda bahaya, serta cara penanganannya. Jadi dengan menerapkan pola hidup sehat, pola makan, dan disertai olahraga yang rutin, juga segera memeriksakan diri ketika muncul gejala yang mengkhawatirkan. Takut juga resikonya akan menjadi komplikasi dapat dicegah, dan kualitasnya juga dapat tetap terjaga. Jadi next teman-teman, tubuh selalu memberikan sinyal ketika ada sesuatu yang tidak beres. Dengarkan sebuah rasa itu akan menjadi lebih berat. Jadi ketika tubuh sudah memberikan sinyal ataupun seperti nyeri, jangan pernah diabaikan, maupun rasa sakit di pinggang ataupun itu harus kalian perhatikan kan sebelum terjadinya kondisi yang memperburuk kondisinya. Jadi lebih baik harus cepat penanganan sebelum terlambat, gitu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, jika cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Ketika ada kesalahan kata, mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.